Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahibul majlis sallallahu ala sayyidina Muhammad Syekhuna wa waliduna Syekh Balkhan dan keluarga, semoga Allah tambahkan kemuliaan, Allah tambahkan kebahagiaan, senantiasa dalam penjagaan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai perjumpaan yang indah dengan Allah. Guru-guru mulia kita, Abu Yaki Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzaman MA, Al-Habib Abdurrahman Basyura, Kiai Saman Mani, Kong Patoni, Habib Fahid, Sadiq, Kiai Muslim Farid, dan para asatidah yang lain. Semoga semua dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi kita dengar enak-enak semua. Pak Kiai Dimyati tadi sudah menjelaskan tentang enaknya puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena tanggal 10-nya kita sholat Id, bahkan haram hukumnya kita puasa. Jadi 9 hari. Kalau nggak bisa semuanya, mudah-mudahan di beberapa hari. Kalau nggak beberapa hari, paling nggak tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah. Yang kedua, Kiai Muslim tadi sudah sampaikan kenikmatan haji. Ya, keutamaan berhaji. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan kita semuanya untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya kita yang duitnya belum cukup, yang belum daftar, paspor aja belum tahu punya apa kagak. Ini udah punya paspor semua? Nah, tuh. Terus bagaimana? Baik, Allah mah sayang sama hambanya. Man istata'a ilaihi sabila, yang haji itu yang diberi kemampuan oleh Allah. Lalu bagaimana yang duitnya belum kelihatan, yang juga belum daftar tapi pengen dia berangkat haji? Allah melalui lisan Rasulnya telah menyampaikan kepada umat ini, kepada hamba-hamba Allah, ada jalan lain menuju Roma. Ada jalan lain menuju Baitullah. Ada jalan lain untuk mendapatkan nilai senilai pahala haji, walaupun kita tidak sedang menunaikan ibadah haji. Kalau guru kita Abu Yadimyati, Masya Allah, setiap tahun berangkat haji, modalnya 200 perak, fotokopi KTP. Itu kata beliau. Kan gitu. Setiap tahun berangkat haji, alhamdulillah. Kita pun sebenarnya mah pengen begitu juga. Sayang kalau ada yang ngajak juga berangkat. Tahun ini qadarullah saya tidak berangkat. Rupanya ada tugas lain buat saya. Nemenin orang motong sapi nanti. Ada tugasnya masing-masing. Bapak saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik buat orang yang belum berkesempatan haji, apakah tidak punya kesempatan mendapatkan nilai pahala seperti haji? Ada. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu ka ajril hajil muhrim." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dia datang untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka dia dapat pahala seperti pahala hajinya orang yang berihram. Artinya apa? Memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat fardu berjamaah senilai mendapatkan pahala haji. Jadi untung nih yang datang ke majlis sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salat asar udah di sini, salat maghrib di sini, salat isya paling tidak 3 kali nilai pahala haji didapatkan. Takbir. Masya Allah. Kalau pengen sempurna jangan pulang. Subuhnya di sini juga. Oh ada juga. Alhamdulillah. Rasanya masih kurang sampai zuhur. Allah Akbar. Beruntung jadi marbot masjid. Jangan dikira marbot masjid penghasilannya kecil. Marbot masjid dia setiap subuh, setiap waktu sholat berjamaah di masjid, penghasilannya lebih gede daripada orang yang kerja tapi nggak sholat berjamaah di masjid. Allah. Mudah-mudahan semangat ini ada pada diri kita. Amin. Makanya dari rumah bersuci ada panggilan Allah sholat berjamaah di masjid. Lah kalau sholat berjamaahnya aja pahalanya segede gitu, gimana yang bangun masjid? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pembangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semampunya kita apa yang kita bisa. Yang penting kalau udah bangun masjid jangan GR. Itu masjid kalau bukan gua yang bangun kagak jadi. Kita percaya aja, kenapa? Dia tukang. Yang bangun siapa? Allah Akbar. Mudah-mudahan sekecil apapun kita, mau 1 sak semen, mau cuman 1 batako, 1 bata, mau berapa aja. Saya paling senang Syekh kalau udah nyebut ngomongin masjid. Bangun masjid semangat banget beliau. Kalau beliau mah semuanya komplit, mulai dari atap sampai latar sampai bawah-bawahnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua jamaah masjid majlis sallallahu alaihi wasallam Muhammad punya semangat membangun masjid. Kalau belum mampu membangunnya, paling tidak memakmurkannya sholat berjamaah di masjid atau musola. Jadi yang pertama, insya Allah ada kesempatan mendapatkan nilai seperti pahala haji. Yang kedua, ini agak entengan atau beratan kira-kira? Kan belum disampaikan. Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini falahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah thumma qa'ada, dia masih duduk di tempat duduk itu, nggak kelayaban dulu nyari nasi uduk, dia nggak keliling-keliling kemana-mana ngelihat sana sini, dia masih ada di tempat sholatnya, dia masih berada di masjid atau musolanya, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Kemudian lewat dari persis terbitnya matahari, thumma shalla rak'ataini, dia sholat sunnah 2 rakaat, yang sering disebut sholat sunnah isyraq, atau ada yang mengatakan awal waktu duha, maka apa? Falahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia dapat nilai pahala haji dan umrah sempurna. Jadi yang kesiangan rugi. Tapi model-model lihat wajah-wajah gini nggak ada yang kesiangan. Masya Allah. Subuh berjamaah, Allahu Akbar. Lah kalau yang sholat subuh berjamaah pahalanya kayak begitu,
Bagaimana yang bangun masjid? Allah Akbar. 2. Tambah lagi. Jadi tadi yang pertama sama yang kedua beratan yang mana? Ya. Masya Allah. Sekarang yang ketiga. Insya Allah buat jamaah sallallahu alaihi wasallam Muhammad gak ada yang berat. Kalau Allah mudahkan, Allah ringankan insya. Yang ketiga, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ka ajri hajatin taman hajatuhu. Siapa yang dia datang ke rumah Allah, dia datang ke masjid, niatnya apa? Niat mau belajar atau niat mengajarkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan sempurna nilai pahala hajinya. Wah, enak banget. Makanya guru-guru mah pahalanya banyak. Mengajarkan kebaikan. Jadi zaman keliling-keliling masjid melulu. Ngajar. Setiap ngajar dapat pahala haji. Jamaah, Masya Allah, setiap datang ke masjid niat belajar, belajar kebaikan, dia juga dapat pahala senilai pahala haji. Ini fadhailul a'mal, keutamaan beramal. Yang penting jangan ada kesimpulan. Gua mah nggak ke Mekah nggak apa-apa. Yang penting ke majelis taklim. Dari majelis taklim insya Allah sampai ke Mekah. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara amalan-amalan setara dengan nilai pahala haji, namun tetap kalau belum haji, ya punya kewajiban berhaji. Tadi guru kita sudah sampaikan, kalau ada niat ikhlas, tulus karena Allah, ada ikhtiar, doa jangan putus, kemudian tawakal, insya Allah jalannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang duitnya banyak belum tentu sampai Mekah. Orang badannya sehat belum tentu sampai Mekah. Yang sakit malah nyampe ke sono. Tapi kalau sudah panggilan Allah, tidak ada yang bisa menolak, pasti diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, kalau tadi guru kita sudah membacakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimali wa nafsi wa mali falam yati' min dzalika bi syai'in. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, saya malam ini sengaja pakai syal ini. Dalam rangka apa? Mengingatkan diri saya. Berjihad itu enggak gampang. Pakai syal ini aja perasaan gerah. Betul. Perasaan pakai syal ini aja kok berat. Kenapa kita berat? Apalagi ngangkat perang, mengangkat senjata di medan perang. Makanan sulit didapatkan, obat-obatan sulit didapatkan. Bahkan mereka para mujahid berada di dalam terowongan, mereka berada di dalam tanah, berdiam di sana, sudah membidik musuh-musuh yang menyerang, yang menyakiti mereka, menyakiti kaum muslimin. Mereka menjaga Masjidil Aqsa. Nggak gampang. Berjihad itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka siap mengerahkan semua jiwa raganya, hartanya. Terus pertanyaannya, kita gimana? Maka al-amalus sholih, Allah kasih jalan buat kita. Beramallah kebaikan. Al-amalus sholih kapan? Pada al-ashru, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Kata Allah, ayo semuanya berlomba-lomba beramal kebaikan. Kenapa? Sampai jihad pun tidak mengalahkan kecintaan Allah buat orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari awal Dzulhijjah gitu. Maka kita kesempatan buat kita ikhwah.
Kalau yang berhaji, alhamdulillah. Yang tidak haji, ambil kesempatan-kesempatan lain. Contohnya apa? Banyak-banyak Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak kapan? Sejak masuk awal Dzulhijjah. Sejak masuk awal Dzulhijjah. Besok kalau hari Sabtu adalah hari awal Dzulhijjah, tentu setelah ada ketetapan Ru'yatul Hilal dan sesuai dengan perhitungan juga sudah dianggap masuk, maka malam Sabtu kita sudah disunnahkan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kaitan dengan jihad tadi, kita nggak maju ke medan perang. Ayo bantu saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Kalau kita secara fisik tidak ada di medan perang, kita tidak memanggul senjata, lalu apa yang kita lakukan? Lanjutkan boikot, membeli produk-produk yang membantu penjajahan kita. Kita nggak makan ayam yang merek itu, tahu ya? Ini ada tulisan di sini. Kita nggak makan ayam yang model begitu, nggak mati. Kita nggak makan pizza yang begitu, nggak mati. Kita nggak minum kopi yang merek itu, nggak apa-apa. Kenapa masih ada yang tega kita makan minum yang seperti itu, sementara apa yang kita belanjakan itu menjadi peluru untuk membunuh saudara-saudara kita. Sabun-sabun mandi kita, odol-odol kita, segalanya, mari kita periksa lagi. Kalau masih ada yang merek-merek kesono, untungnya buat membantu Zionis Yahudi, maka mulai kita sisihkan. Sekali lagi, kita nggak maju ke medan perang, kita nggak memanggul senjata, tapi kita bisa. Buktinya, banyak merek-merek itu sudah mulai sedikit kolab, sudah mulai penghasilannya berkurang, dan menunjukkan umat Islam punya wibawa, umat Islam itu kaya, umat Islam itu hebat kalau bersatu semuanya. Takbir. Insya Allah Allah turunkan fathan qariban, fathan mubina, nasran aziza. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.